Iya Kak, saya setuju. Iya ya. Iya Pak, saya setuju. Nah, tahukah kamu bahwa dalam percakapan tadi terdapat perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seperti ketika saya mengatakan, iya Kak, saya setuju. Tetapi ekspresi saya mengatakan bahwa saya setuju karena terpaksa. Nah, apakah itu? Itu merupakan komunikasi nonverbal. Komunikasi antar manusia memang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ketika saya berbicara seperti ini, saya mengungkapkan komunikasi verbal, tetapi ketika saya menambahkan seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan gerakan tubuh, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bull tahun 1983 yang menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang di dalamnya terdapat intonasi, tekanan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh, tatapan maupun lirikan mata. Komunikasi nonverbal ini sering disebut sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran, ide, ataupun perasaan. Komunikasi nonverbal artinya komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Dia tersalurkan melalui ekspresi wajah, mimik, maupun gerakan tubuh, serta tatapan mata. Komunikasi nonverbal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua isi pesan istilah yang digunakan pada Komunikasi nonverbal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dimaknai, mengekspresikan isi pesan atau encoding, dan aspek penerimaan pesan dalam interaksi antar manusia atau yang disebut dengan decoding. Dasda tahun 1985 membagi komunikasi nonverbal menjadi 4 bagian. Yang pertama, komunikasi nonverbal menggunakan waktu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara seseorang berkomunikasi yang menggunakan waktu, intonasinya cepat atau intonasinya lambat. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal yang menggunakan postur tubuh. Misalnya seperti mata. Mata yang menatap ke bawah menandakan seseorang tersebut sedang sedih, sedangkan mata yang bersinar menandakan bahwa orang itu sedang senang. Kemudian yang kedua yaitu kulit. Misalnya seperti kulit yang berkeringat menandakan apabila seseorang itu mengalami kecemasan ataupun gugup. Sedangkan kulit seseorang yang bersinar menandakan bahwa seseorang itu sedang senang. Selanjutnya yaitu ekspresi muka. Seperti ekspresi yang riang dipenuhi dengan senyuman maupun ekspresi yang sedih dipenuhi dengan muka yang murung maupun muka yang tertekuk. Selanjutnya yaitu gerakan tangan dan jari. Apabila seseorang tersebut menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, artinya menandakan bahwa orang tersebut sedang gugup atau sedang lupa. Dan ketika seseorang membunyikan tangannya, jari-jari tangannya seperti begini. Hal itu dapat ditandai bahwa seseorang itu sedang mengalami bosan. Yang selanjutnya yaitu gerakan-gerakan tertentu seperti menekan bibir dengan jari, mengangkat bahu, serta mengedip-ngedipkan mata. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tingkah laku nonverbal dengan suara. Tingkah laku nonverbal dengan nada suara tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tekanan suara, misalnya tekanan suara yang monoton, datar, serta terputus-putus. Yang selanjutnya yaitu kecepatan ucapan, seperti cepat, sedang, lambat seseorang dalam mengucapkan suatu kata. Yang ketiga yaitu kekuatan suara, seperti kuat, sedang, ataupun halus. Sedangkan yang keempat yaitu bagaimana cara mengucapkan kata, seperti penggunaan katanya yang rapi ataupun teratur, maupun penggunaan katanya yang berubah-ubah ataupun seseorang tersebut dapat dimaknai sebagai seorang yang pelin-pelan. Selanjutnya yaitu tingkah laku nonverbal dengan mempergunakan lingkungan. Tingkah laku ini meliputi posisi seperti menjauh atau mendekat dari lawan bicara. Posisi dalam ruangan seperti
ketika seseorang sedang membatasi dirinya dengan meja akan berubah ketika seseorang sedang berkomunikasi tanpa menggunakan meja. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling ini memangnya untuk apa sih? Nah, ternyata perilaku verbal dan nonverbal konselor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dalam proses konseling. Perilaku nonverbal konselor ini bersifat positif seperti senyuman, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor juga dapat melakukan respon dengan kata-kata pendek. Misalnya, "Oh, jadi kamu merasa titik-titik," atau "Sepertinya kamu sedang dalam kondisi yang kurang menyenangkan ya." Nah, yang kedua yaitu merefleksikan kata-kata lain tetapi maknanya sama. Contoh, "Jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur." Yang selanjutnya yaitu penghargaan positif. Contoh, "Saya pikir gagasan kamu itu cukup bagus." Nah, menurut Barak, tahun 1982 menggolongkan tingkah laku nonverbal konselor menjadi 3 bagian. Yang pertama, tingkah laku responsif, yang kedua, tingkah laku tidak responsif, dan yang ketiga yaitu jenis pakaian yang digunakan konselor dapat mengungkapkan perilaku nonverbal konselor tersebut. Tingkah laku konselor yang responsif meliputi wajah yang ekspresif seperti wajah yang dipenuhi dengan senyuman disertai dengan gerak-gerik. Yang kedua yaitu disertai dengan anggukan kepala, badan condong ke depan, serta tingkah laku yang tidak ekspresif itu seperti wajah yang masam, tertekuk, tanpa senyuman, tanpa gerak-gerik, tanpa anggukan kepala, dan badan condong ke belakang seperti menyandar. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Bahasa konselor yang awam tentu akan berbeda dengan penggunaan bahasa konselor yang profesional. Selanjutnya yaitu pakaian, seperti pakaian formal maupun pakaian yang tidak formal atau pakaian sehari-hari. Selanjutnya, Kleinborn tahun 1979 menyimpulkan bahwa tingkah laku nonverbal responsif konselor menghasilkan sebuah persepsi yang buruk terhadap konseli. Misalnya begini nih, ketika kita sedang melakukan proses konseling tetapi seorang guru BK-nya tersebut atau konselornya tersebut menunjukkan ekspresi wajah yang masam. Hal ini dapat membuat persepsi konseli bahwa konselor ini tidak suka atau tidak menerima diri siswa tersebut. Sebelum melakukan konseling, siswa tersebut mundur duluan karena dia melihat bahwa ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh konselor ini sepertinya dia tidak menerima saya. Hal ini juga tentu berbeda apabila konselor yang tersenyum akan menerima seorang siswa, membuat persepsi siswa ini menjadi berubah. Siswa ini akan merasa lebih diterima dan hal ini berkaitan dengan keberhasilan pada proses konseling. Subbab yang kedua, kali ini saya akan membahas mengenai keberhasilan konseling. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Secara garis besar ada 3 faktor utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses konseling. Yang pertama yaitu faktor klien, yang kedua faktor konselor, dan yang ketiga yaitu merupakan faktor metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses konseling. Selain dari ketiga faktor utama tersebut, terdapat faktor tempat atau ruangan konseling yang digunakan. Pertanyaannya, apakah konseling dengan tata ruang yang digunakan tersebut dapat secara leluasa mengungkapkan gagasan, unek-uneknya, atau pikirannya, atau idenya untuk dibantu oleh konselor? Nah,
Pertama-tama saya akan membahas mengenai faktor klien. Klien merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah, tetapi bagi pihak sekolah siswa tersebut termasuk siswa yang bermasalah. Contoh ketika siswa yang tidak berprestasi, siswa yang nyaris tinggal kelas, serta siswa yang berkemungkinan tidak lulus. Hal-hal yang mengangkat faktor klien mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain seperti keterbukaan klien. Apabila klien terbuka dalam menceritakan masalahnya dan siap dibantu oleh konselor, ini akan menjadi suatu tolak ukur untuk keberhasilan dalam proses konseling. Yang kedua, klien tersebut juga harus memahami tentang dirinya sendiri untuk dibantu oleh konselor. Yang ketiga, pemahaman klien tentang masalah. Dan yang selanjutnya yaitu keinginan dan motivasi klien untuk berubah, serta komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang dilaksanakan. Nah, jadi yang pertama, apabila klien itu tidak terbuka atau cenderung tertutup, akan sulit bagi seorang guru BK dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, apabila klien tidak memahami dirinya mengenai kekurangan bahkan kelebihan dirinya, ini juga akan mempersulit dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseling. Yang ketiga, untuk itu pemahaman klien perlu ditingkatkan dalam memahami masalahnya. Serta apabila klien tersebut telah memahami apa masalahnya, klien ini memiliki motivasi atau enggak ya untuk dibantu dalam penyelesaian masalahnya oleh guru BK. Nah, proses keberhasilan dalam faktor klien ini, apabila klien sendiri tidak mau dibantu atau tidak ingin masalahnya diselesaikan oleh konselor, ini akan menghambat dalam proses konseling. Nah, keterbukaan klien kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Hal ini ditandai dengan adanya informasi dan data apa yang terdapat pada siswa tersebut akurat dan lengkap, akan membantu menetapkan diagnosis terapi yang tepat. Yang kedua, pemahaman klien tentang dirinya adalah merupakan suatu faktor yang penting. Klien harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan, serta kekurangan atau kelemahan bagi dirinya. Banyak loh klien yang hanya melihat sisi negatif dari dirinya, serta berfokus pada kekurangan-kekurangan, tetapi ternyata siswa tersebut atau klien tersebut ternyata memiliki beberapa potensi yang memang tidak diketahui, atau dalam hal ini seorang siswa tersebut tidak mengenali dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu keinginan dan motivasi klien untuk berubah. Artinya berubah dari tidak tertib menjadi tidak bolos. Misalnya dari segi perokok untuk berhenti merokok dengan mengetahui bahwa dampak-dampak dari rokok itu apa sih. Yang selanjutnya yaitu adanya motivasi untuk berubah bagi klien merupakan faktor pendorong keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus mendorong agar timbul motivasi klien untuk melakukan perubahan. Adanya komitmen atau tanggung jawab klien dalam melaksanakan terapi dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan klien sebagaimana yang sudah disepakati bersama konselor juga merupakan hal penentu dalam keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus memonitori tugas-tugas dan menindaklanjuti serta mengevaluasi terapi yang diberikan kepada konseling. Nah, tadi sudah dibahas mengenai faktor klien seperti 4 faktor, yaitu keterbukaan, pemahaman klien, keinginan dan motivasi untuk berubah, dan adanya motivasi yang ingin mengubah diri klien. Selanjutnya ada faktor konselor. Figur konselor atau guru BK ini merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari konselor antara lain yaitu kompetensi konselor dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pandangan klien tentang keahlian konselor. Nah, sebenarnya siswa ini apabila ingin terbuka, dia juga melihat bahwa ini konselor bisa nggak ya menyelesaikan masalah saya. Apabila persepsi siswa tersebut atau konselor tersebut yang pada awalnya sebelum dibantu telah memiliki pandangan bahwa
konselor tersebut tidak memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalahnya, ini akan menjadi faktor dalam menunda keberhasilan dalam proses konseling. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan klien pada konselor, artinya seberapa besar klien ini dapat percaya kepada konselor dalam membantu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya yaitu daya tarik klien terhadap konselor, yakni daya tarik dalam konseling berarti ada tidaknya ketertarikan klien untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh konseli dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ternyata hal-hal yang mempengaruhi daya tarik tersebut ada hubungannya dengan komunikasi nonverbal seperti pembahasan saya yang pertama. Misalnya seperti cara berinteraksi, cara berbicara, cara konselor memberikan perhatian dan penghargaan pada klien, tingkat simpati, empati, dan pakaian yang digunakan oleh konselor ini mempengaruhi persepsi konseli untuk mempercayakan masalahnya terhadap konselor. Misalnya seperti interaksi yang menyenangkan, rileks, humor akan tentu berbeda keberhasilannya apabila konselor ini menggunakan interaksi yang monoton, tidak menyenangkan, dan buat konseli ini tegang. Selanjutnya yaitu apabila konselor berbicara menyenangkan, akan membuat konseli ini juga ikut senang dalam mengungkapkan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Selain itu, pada saat berbicara, konselor ini juga tidak boleh menyakiti perasaan konseli dan harus bersifat sopan serta menghargai privasinya. Selanjutnya yaitu perhatian dan penghargaan. Seperti bagaimana cara kita memperhatikan klien dengan menatap wajahnya, condong mengarahkan badan kita ke depan, serta merespon kata-kata klien dan tidak menganggurinya. Selanjutnya yaitu simpati dan empati. Memberikan simpati dan empati dapat dilakukan dengan secara verbal, melalui ekspresi wajah, dan menggunakan perasaan. Selanjutnya yaitu pakaian. Pakaian yang rapi dan sopan, pakaian yang resmi atau kasual, sesuai dengan budaya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui keberhasilan konselor dalam melakukan konseling? Hal ini dapat dilakukan dengan melihat respon konseli dalam melakukan proses konseling. Misalnya seperti ekspresi wajah konseli ketika melakukan interaksi dengan konselor, apakah dia tertekuk atau masam, bahkan apakah konseli tersebut merasa senang dengan mewujudkan ekspresi yang bahagia dengan senyuman, wajah bersinar, serta kulit yang cerah. Kemudian bagaimana sih cara konselor dalam memahami masalah tentang konseli? Apakah mendalam tentang suasana emosi, pikiran-pikiran, dan masalah yang sedang dihadapinya? Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara konseli ini menceritakan seluruh masalahnya. Apakah telah diceritakan secara jauh atau hanya secara umum? Apabila hanya sebatas secara umum, maka konselor ini belum kompeten atau belum dapat menjadi faktor keberhasilan konselor dalam melakukan proses konseling. Nah, itu dia tadi pembahasan saya mengenai perilaku nonverbal konselor serta keberhasilan dalam melakukan konseling. Saya Hasriani Rahayu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.